Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah kita di mata kuliah genetik pertumbuhan. Hari ini kita sampai di materi ketiga yang akan membicarakan tentang materi genetik, alur informasi genetik, dan ekspresi gen. Saudara-saudara sekalian, setelah kita di 2 pertemuan yang lalu sudah membicarakan tentang genetika secara umum, apa fungsi genetika, kemudian apa pengertian genetika. Kemudian di pertemuan kedua kita membicarakan tentang alur atau siklus kehidupan tanaman. Karena kita akan membicarakan tentang bagaimana sifat itu diwariskan, maka kita harus mengetahui bagaimana alur atau siklus hidup tanaman itu terjadi, kemudian bagaimana juga mekanisme sel tanaman, mitosis, meiosis, dan seterusnya. Nah, di pertemuan yang kemarin kita sudah membicarakan sedikit menyinggung-nyinggung tentang adanya informasi materi genetik yang membawa informasi tentang sifat, bagaimana sifat harus diekspresikan dari tetua ke keturunannya. Nah, hari ini kita akan bicarakan tentang apa sebenarnya materi genetik itu dan bagaimana alur informasi genetik itu disampaikan, kemudian juga bicara tentang ekspresi gen. Oke. Saya tidak akan menyampaikan sejarah tentang penemuan materi genetik ya, tapi secara singkat pasti semuanya sudah pernah belajar tentang ini ya, bahwa di awal 1900-an diketahui pada akhirnya bahwa kromosom itulah yang membawa pewarisan informasi dari tetua ke keturunannya. Melalui sejarah pencarian yang panjang, akhirnya disimpulkan bahwa kromosom ini khususnya pada organisme eukariotik ya, itu yang membawa pewarisan informasi, dan diketahui juga bahwa kromosom itu terdiri dari DNA dan protein. Jadi komponen dari kromosom itu adalah DNA dan protein. Sedangkan materi genetiknya itu sendiri sebenarnya adalah di DNA-nya itu. Oke, ini ilustrasi tentang di mana kedudukan kromosom kemudian gen di dalam sebuah sel, di dalam sebuah individu ya. Jadi individu, kita bicara tentang tanaman, dia mempunyai sel, di dalam sel ada inti sel, di dalam inti sel ada kromosom yang seperti huruf X itu, yang tentu saja sebenarnya kromosom itu jumlahnya tidak hanya satu, ada banyak. Ini diambil contoh satu untuk representasi ya. Dan ketika kromosom ini dibentangkan, diuraikan, maka akan terbentuk struktur seperti itu ya, di mana secara ringkas nanti juga akan kita lihat bahwa kromosom ini atau DNA ini terdiri dari urutan basa nitrogen. Nanti secara detail akan kita lihat. Nah, di gambar ini yang ingin sekali saya tunjukkan adalah posisi gen, di mana gen itu berada. Di mana nanti selanjutnya kita akan bicara tentang gen ini, dan kita juga sudah kemarin bicara tentang gen di pertemuan sebelumnya. Ya, saya ulangi, pengertian gen itu adalah satu segmen dari DNA atau dari kromosom yang dia itu mengekspresikan sifat tertentu. Kalau boleh saya berikan ilustrasi seperti ini, ya. Jadi di dalam sebuah kromosom itu bertempat banyak sekali gen sebenarnya. Digambarkan hanya 4 saja, 3 ya bahkan. Misalnya ada gen A yang posisinya di sana. Gen A ini mengendalikan sifat warna polong di RCS misalnya. Misalnya untuk A besar nanti akan terekspresi polong warnanya hijau. Kemudian ada gen yang lain yang tidak disebutkan di sini. Kemudian ada gen B. Kita beri simbol gen B, di mana gen B itu bertanggung jawab atas munculnya ekspresi sifat bentuk biji. Ya, bentuk biji alel lebih besar kebetulan membawa sifat bentuk biji keriput. Kemudian satu contoh lagi, misalnya gen C yang posisinya ada di sana. Kita kenal posisi gen kemarin dengan istilah locus ya. Di locus C itu ada gen C, di mana gen C itu bertanggung jawab atas sifat munculnya sifat warna bunga, yaitu dalam hal ini alel C besar itu nanti akan muncul bunga warna ungu. Oke, itu sebuah contoh.
Jadi nanti kita di genetika itu sebenarnya akan secara sederhana membicarakan seperti ini ya. Jadi gen A untuk sifat apa, gen untuk sifat B dan seterusnya. Tapi tentu saja kita harus mengetahui dasar-dasar atau lebih dalam tentang gen A itu sebenarnya isinya seperti apa dan seterusnya. Kenapa kok gen A itu bisa mengekspresikan sifat tertentu, itu seperti apa ceritanya kita harus tahu. Oke, kita nanti akan lihat ke sana. Baik, saya teruskan dulu. Jadi karena tanaman pada umumnya adalah kita bicara yang tanaman ya. Jadi tanaman adalah eukariotik. Maka kita bicara tentang kromosom yang eukariotik. Dia letaknya di nukleus tadi sudah disampaikan, dan tadi sudah disampaikan juga bahwa kromosom itu terdiri dari DNA dan protein, di mana sebenarnya bagian terbesarnya itu adalah proteinnya. DNA itu hanya sepertiga dan protein itu 2/3, tetapi bagian yang terpentingnya adalah DNA-nya itu sendiri. Jadi seolah-olah protein itu semacam kerangkanya, pembawanya gitu ya. Tapi yang penting sebenarnya adalah DNA. Oke. Kemudian ini pasti juga sudah kita kenal ya, bahwa DNA itu tersusun dalam struktur double helix seperti yang gambar paling kiri itu. Yang kalau itu gambar yang sudah sederhana ya, kemudian disederhanakan lagi di gambar yang sebelah kanannya seperti tangga begitu, di mana kaki-kaki tangganya itu komponennya adalah fosfat dan gula, ya fosfat dan gula. Kemudian anak tangganya ini adalah terdiri dari basa nitrogen. Oke. Nah, ini struktur yang lebih detail lagi, bisa dilihat seperti ini. Jadi ini tadi sebenarnya yang gula sama fosfat tadi ya sebelah kiri ini, di sebelah kanan juga karena tadi double helix dan dia saling komplementer. Bentuknya seperti itu strukturnya. Jadi ini dari 5 ke 3, kalau ini dari 3 ke 5. 3 dan 5 itu maksudnya atom C-nya ya. Jadi arahnya berbalikan. Tapi terdiri dari glukus fosfat dan gula pentosa, di mana yang menghubungkan antara pita satu dengan pita yang lain itu adalah basa nitrogen tadi. Basa nitrogen nanti akan ada GCTA. Anda pasti tentu masih ingat ya apa itu GCTA. Ini ya. Jadi ada dua jenis atau dua tipe basa nitrogen yang atau golongan ya. Jadi golongan purin dan golongan pirimidin, di mana golongan purin itu adalah adenin dan guanin disingkat A dan G, sementara yang pirimidin itu timin dan sitosin disingkat T dan C. Dan pasangannya sudah tertentu. Jadi kalau A itu pasangannya T, kalau G pasangannya C. Jadi tidak bisa berubah gitu ya, pasti itu. Karena itulah maka dia tadi disebut sebagai pasangan yang komplementer ya, tidak bisa berubah, sehingga nanti prinsip ini juga yang menyebabkan nanti DNA itu bisa disalin dengan kode yang persis seperti tetuannya. Kenapa? Karena prinsip komplementer ini, gitu ya. Oke. Nah, ini sekedar tambahan informasi bahwa ikatan hidrogen antara basa nitrogen G dan C itu ada 3, dan antara basa nitrogen T dan A itu 2. Sehingga GC itu secara umum memang lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan TA. Sekedar tambahan informasi. Nah, kemudian secara umum juga bahwa DNA itu sebenarnya memiliki 2 fungsi, di mana fungsi yang pertama adalah fungsi autokatalitis, yang artinya DNA itu mampu bereplikasi sendiri. Ya. Replikasi DNA ini penting, di mana nanti kemarin sudah kita bicarakan juga bahwa dalam pembelahan sel, DNA ini harus membelah dulu, kromosom harus membelah dulu. Kenapa? Kalau tidak membelah dulu, nanti ketika sel membelah akan berkurang separuhnya nanti. Ya, jadi harus membelah dulu menjadi 2 kali lipatnya, kemudian membelah sehingga jumlahnya tetap. Nah, kemudian tetapi DNA juga memiliki fungsi heterokatalitis, yaitu dia bisa ditranskripsi. Artinya bisa disalin menjadi bentuk lain ya. Bahasa urutan informasinya nanti tetap sama, akan menghasilkan sesuatu yang sama, tetapi menjadi bentuk lain, yaitu menjadi RNA.
Itu yang disebut sebagai fungsi heterokatalitis. Oke. Ini penjelasan tentang replikasi DNA yang kemarin di pertemuan sebelumnya juga sudah saya singgung, bahwa ada 3 teori yang menyatakan tentang bagaimana DNA itu bisa bereplikasi, yaitu teori konservatif, teori dispersif, dan teori semi-konservatif. Singkat cerita bahwa pada akhirnya yang diakui kebenarannya, yang terbukti itu adalah yang teori semi-konservatif. Ini juga yang sebagai konsekuensi tadi bahwa karena DNA itu basa-basa nitrogennya itu komplementer. Sehingga ketika double helix ini terpisah dan kemudian masing-masing membentuk pasangannya, pasti nanti akan membentuk sel molekul anakan, ya, DNA anakan itu yang persis urutan basa nitrogennya seperti tetua-tetuanya tadi. Oke. Itu tadi semua hal tentang DNA, ya, struktur DNA ya secara secara ringkas gitu. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan ekspresi gen, kita juga nanti akan melibatkan pembicaraan tentang RNA, ribonukleik asid, ya, asam ribonukleat. Propertinya diantaranya adalah RNA itu merupakan benang tunggal, jadi hampir seperti DNA sebenarnya, hanya dia benangnya tunggal, tidak double helix seperti DNA. Kemudian RNA itu mengandung gulanya itu gula ribosa, ya, bukan gula deoksiribosa. Kemudian basa nitrogennya itu yang di pirimidanya itu adalah urasil yang menggantikan T, ya. Jadi T itu nanti kalau di RNA akan berubah menjadi U, bukan T lagi. Kemudian molekulnya tentu saja juga lebih pendek. Kenapa? Karena nanti RNA itu kan tadi pertama itu kan hanya akan mentranskrip, ya, sepotong DNA atau yang disebut sebagai gen tadi. Sepotong DNA yang disebut sebagai gen tadi. Tidak keseluruhan, ya. Jadi karena gen itu ditranskrip itu sesuai kebutuhan, sepotong-sepotong. Jadi ada kode awal potongan DNA itu akan disebut sebagai gen, itu ada tandanya gitu, ya. Kemudian ada dia ditandai dengan titik tertentu di mana disitulah akhir pembacaan dia sebagai gen. Dan nantinya RNA ini ada beberapa macam, nanti kita lihat dia akan berfungsi dalam sintesis protein. Ini struktur RNA, Anda bisa lihat seperti tadi sudah disebutkan di DNA, juga persis seperti itu, hanya satu pita saja. Kemudian ini perbandingan antara RNA dan DNA. Baik, tentang bentuk-bentuk RNA, ada 3 yang kita kenal dalam katanya dengan sintesis protein itu, yaitu rRNA, tRNA, dan mRNA, di mana pertama kali DNA ditranskrip, ya, disalin tadi, itu dia akan menyalin, kemudian terbentuk yang namanya mRNA, messenger RNA. Sepotong RNA yang merupakan salinan dari kode-kode yang didapatkan dari DNA tadi, gen tertentu, ya, gen tertentu. Kemudian oleh ribosom RNA nanti akan diterjemahkan, ya, diterjemahkan dengan bantuan tRNA, transfer RNA yang sudah tersedia di sitoplasma, nanti akan dirangkai menjadi protein. Kita akan lihat sedikit tentang prosesnya nanti, ya. Jadi sebelum ke proses tadi, ya, ini secara global kita akan bicarakan tentang bagaimana ceritanya kok DNA itu pada akhirnya itu akan menentukan sifat, gitu, ya. Jadi ini tadi di sebelumnya kita sudah bicarakan bahwa ini, ya, proses yang akan kita ikuti nanti adalah sintesis protein. Nah, apa kaitannya sintesis protein dengan sifat? Nah, nanti akan kita lihat di sini. Jadi prosesnya DNA atau gen tadi, sepotong DNA, ya, yang dia mengkode satu sifat, itu akan mengalami proses namanya transkripsi atau penyalinan.
disalin menjadi RNA, tadi namanya mRNA ya. Nah, mRNA ini kemudian ditranslasi ya di sitoplasma, di ribosomal RNA, dan menggunakan pertolongan tRNA tadi diubah atau diterjemahkan menjadi protein. Jadi protein. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ceritanya ketika yang diproduksi itu adalah protein, tetapi kok itu bisa menentukan sifat makhluk hidup. Gitu ya, nanti akan kita lihat bagaimana itu terjadi. Tapi ini yang harus Anda ketahui ya, bagaimana ceritanya, yaitu bahwa DNA mengalami transkripsi menjadi RNA, RNA ditranslasi menjadi protein, dan protein inilah yang akan menentukan sifat. Nah, alur ini disebut sebagai alur informasi genetik atau central dogma of molecular genetics. Ya, oke. Nah, kita akan lebih detail melihat bagaimana proses transkripsi dan translasi itu terjadi. Gambar di sebelah kanan itu, yang ungu, yang latar belakang ungu itu menggambarkan itu di dalam posisi dalam inti sel ya, dalam inti sel. Kemudian yang biru itu adalah posisi di sitoplasma. Jadi ini ada DNA yang digambar biru itu double helix ya. Itu ditranskrip atau disalin informasinya, kode genetiknya yang berupa tadi ATGC tadi disalin menjadi mRNA tadi ya, sepotong-sepotong, satu gen. Setelah disalin maka nanti akan dibawa keluar menuju ke sitoplasma. Nah, setelah di sitoplasma nanti akan ditangkap oleh ribosom tadi, ribosom RNA tadi. Kemudian dengan tRNA nanti akan dibentuk protein dengan struktur tertentu. Ini lebih detail ya. Jadi transkripsi tadi sudah saya sampaikan bahwa gen ini adalah gen ya, ini adalah gen yang di tengah ini, DNA of gene. Kemudian di sini ada tulisan, ada lihat promoter DNA dan terminator DNA. Promoter DNA itu adalah awal, jadi ini berupa sequence juga sebenarnya, sequence DNA yang merupakan tanda bahwa disitulah dia awal gen itu dimulai. Dan di sini di terminator ini ada tanda di mana disitulah akhir sebuah gen itu dihentikan. Gitu ya, disebut terminator DNA. Nah, melalui proses ini nanti akan terbentuk mRNA tadi, di mana mRNA tadi nanti akan dibawa keluar menuju ke sitoplasma. Kemudian mRNA yang sudah keluar sitoplasma tadi akan secara sistematis dibaca sequence dari 3 mRNA, 3 basa nitrogen tadi ya, itu akan dibaca secara berurutan, di mana masing-masing dari 3 yang kita sering kenal sebagai istilah triplet codon itu nanti akan diterjemahkan ke dalam satu asam amino. Jadi 3 urutan basa nitrogen diterjemahkan sebagai satu asam amino yang Anda mungkin sudah pernah lihat dulu ya, saya tunjukkan dulu. Nah ini, jadi misalnya basa nitrogennya urutannya adalah UCU misalnya gitu. Nanti berarti asam aminonya yang akan keluar adalah ser atau serin. CCU misalnya, jadi yang akan keluar adalah prolin. Saya teruskan dulu yang bagian ini. Jadi misalnya ada urutan seperti ini, CCU, AGC, GGA, CCU, maka CCU itu prolin, AGC itu serin, GGA itu adalah glisin, CCU itu adalah leusin. Jadi nanti di akhirnya nanti akan terbentuk protein di mana asam amino penyusunnya adalah prolin, serin, glisin, dan leusin. Oke. Nah, kita kembali ke tadi. Ya, kembali ke tadi. Kita lihat betapa ya, ini susunannya sudah dirancang sedemikian rupa oleh Sang Maha Pencipta ya, di mana ketika basa nitrogen itu hanya ada 4 macam, tetapi ternyata dia bisa menghasilkan variasi yang luar biasa. Kenapa? Karena bertingkat, kodenya itu bertingkat. Dari
basa nitrogen yang tiga tadi diterjemahkan menjadi asam amino. Maaf. Asam amino nanti akan berkombinasi membentuk protein tertentu. Jadi kita lihat bahwa ketika urutan basa nitrogennya berbeda atau berubah, maka asam amino yang keluar juga berubah, maka nanti protein yang dihasilkan juga akan berbeda. Itulah makanya nanti meskipun basa nitrogen itu hanya terdiri dari 4 macam, variasi sifat yang ditimbulkan oleh gen tadi itu bisa macam-macam. Karena kita lihat bahwa sifat tumbuhan, sifat manusia, makhluk hidup ya, itu kan banyak sekali. Yang sebenarnya itu hanya dikode dari 4 macam basa nitrogen tadi. Hanya dengan cara pengkodean yang bertingkat seperti itu, maka variasi yang ditimbulkan bisa sangat banyak. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi sudah saya sebutkan ya, jadi gampangannya DNA itu adalah sebagai cetak birunya gitu ya, blueprintnya. Dia tidak akan kemana-mana, dia hanya sebagai buku induk yang nanti disalin informasinya melalui proses sintesis protein tadi, muncullah sifat tertentu. Nah, ini tadi juga sudah saya ceritakan bagaimana sintesis protein terjadi. Saya mau ke sini dulu. Nah, ini saya tambahkan informasi ya. Di dalam molekul DNA ini, Anda lihat di sini, ada gen 1 yang ditunjukkan dengan warna hijau ini. Kemudian ada yang biru-biru ini, tidak ada kodenya. Kemudian ada yang oranye atau kuning ini gen 2. Misalnya ada biru-biru lagi, tidak ada kodenya. Dan yang biru tua ini gen 3. Itu tandanya bahwa tidak semua DNA di dalam kromosom itu berupa gen. Ada bagian-bagian tertentu yang dia tidak menyandi apa-apa. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan, gen itu apa? Gen itu adalah satu segmen dari DNA atau kromosom. Salah, gitu ya. Kurang lengkap. Kenapa? Karena tidak semua segmen dari kromosom itu adalah gen. Ya, kalau semua gen pasti adalah bagian dari kromosom, tapi tidak semua bagian dari kromosom itu adalah gen. Karena ada bagian-bagian tertentu yang dia tidak menyandi sifat tertentu. Dan itu tidak disebut sebagai gen, gitu ya. Oke. Nah, ini tadi sudah saya gambarkan. Nah, ini sebagai ilustrasi saja. Kalau tadi di depan digambarkan bahwa gen A mengekspresikan warna polong misalnya gitu ya, dan seterusnya. Satu gen satu sifat. Sebenarnya ya, faktanya ya, itu adalah bahwa sifat itu seringkali dikendalikan oleh banyak sekali gen. Banyak sekali gen. Ini sebagai contohnya. Jadi dalam pembuatan mata, ternyata bola matanya itu sendiri itu melibatkan 200 enzim dalam pembuatannya, atau setara dengan kurang lebih 1.800 asam amino. Dan seterusnya Anda bisa lihat di situ, kornea mata misalnya itu melibatkan 50 enzim yang setara dengan 250 asam amino. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya sifat tertentu yang muncul itu kebanyakan dikendalikan oleh banyak gen. Tapi sekali lagi di pembicaraan genetika ini nanti kita akan bicara yang lebih simpel, yaitu satu gen satu sifat. Satu gen satu sifat. Gen A misalnya untuk sifat warna daun, gen B untuk warna bunga dan seterusnya. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Sebelum ke sini saya ingin kembali ke sana tadi sebentar ya. Ini karena prinsip biar nanti Anda tidak kelewat tentang ini tadi. Ketika proses ekspresi ini seperti ini, DNA ditranskripsi menjadi RNA, RNA ditranskripsi menjadi protein, dan protein ini yang menjadi sifat nanti, ya, maka ketika DNA yang tadi berupa urutan basa nitrogen tadi, urutannya berbeda, maka nanti disalin menjadi RNA yang berbeda. Ketika RNA-nya berbeda, maka proteinnya juga akan berbeda. Kalau proteinnya berbeda, maka sifatnya juga akan berbeda. Itu ya.
Jadi susunan atau urutan basa nitrogen dalam DNA itu sangat menentukan sifat dari satu makhluk hidup. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini mestinya nggak ke sini dulu nih, coba kita lihat dulu ya. Mana ini kok hilang? Nah, ini. Kelewat. Nah, mestinya ini dulu tadi sampaikan ya. Jadi, mengapa protein berbeda itu menunjukkan sifat berbeda, atau mengapa protein sebagai hasil akhir dari sintesis protein tadi itu yang menentukan sifat. Cerita singkatnya begini. Ya, jadi, protein itu ada dua macam. Yang disebut sebagai protein struktural, dan yang kedua adalah disebut sebagai protein fungsional. Protein struktural itu maksudnya protein yang menyusun tubuh. Jadi tubuh baik tumbuhan maupun manusia yang disusun oleh protein, dan proteinnya itu namanya protein struktural. Tetapi ada juga yang disebut sebagai protein fungsional. Artinya dia tidak menyusun tubuh, tapi dia hanya membantu mengatur atau mengendalikan proses dalam tubuh. Ya, itu yang kita kenal sebagai enzim atau protein hormon. Nah, ternyata sebenarnya sebagian besar protein yang terbentuk dalam tumbuh-tumbuhan khususnya ya, itu adalah enzim bentuknya itu, bukan sebagai protein struktural. Sebagian besar protein yang terbentuk itu adalah fungsional. Kita tahu bahwa enzim itu yang mengendalikan semua proses metabolisme di dalam tubuh tumbuhan. Sehingga ketika enzimnya berbeda atau berubah, maka sifat yang muncul juga akan berubah. Tadi kita tarik mundur ya. Kalau DNA-nya urutan basa nitrogennya berbeda, RNA-nya berbeda, proteinnya juga akan berbeda. Sifatnya akan muncul berbeda. Gitu ya. Ini yang harus Anda pegang ketika menjelaskan tentang bagaimana proses DNA itu bisa ceritanya sampai di sifat. Oke. Itu pembicaraan kita tentang DNA, RNA. Nah, tadi ya materi genetik, kemudian alur informasi genetik dan bagaimana sifat itu diekspresikan dari DNA. Sampai bagian itu barangkali nanti ada yang didiskusikan, bisa dibuat catatan ya. Saya akan lanjutkan dulu. Masih melanjutkan tentang pembicaraan bahan genetik atau materi genetik ini, tapi kita akan bicara hal yang lebih global ya, yaitu tentang kromosom. Oke. Di pertemuan yang pertama saya sudah singgung sedikit ya bahwa jumlah kromosom di dalam setiap spesies tanaman itu sudah khas. Jadi misalnya jagung, jumlah kromosomnya 20, itu ya sudah dari dulu begitu, dan sampai nanti juga begitu. Misalnya kentang, jumlah kromosomnya 48, ya begitu, gitu ya. Manusia itu kromosomnya 23 pasang ya. Ya sampai nanti juga begitu, dari dulu juga begitu, akan abadi. Gitu. Oke. Nah, jumlah kromosom dasar dari satu spesies itu disebut sebagai genom, sebutannya genom, yang merupakan satu set kromosom yang sering disingkat dengan huruf X. Jadi kalau individu, dulu sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin ya, individu diploid itu individu itu 2N. Kenapa disebut 2N? Karena dia merupakan hasil pertemuan dari N dari jantan dan N dari betina, 2N. Nah, ada individu-individu yang disebut sebagai individu diploid, di mana 2N-nya itu kebetulan 2X. Apa maksudnya 2X? Tiap pasangan kromosomnya itu terdiri dari 2 individu kromosom saja. Dan ini kebanyakan tumbuhan seperti ini. 2N sama dengan 2X. Dan di kasus jagung, 2N sama dengan 2X itu jumlahnya totalnya 20. Sehingga genom jagung atau satu set kromosomnya itu di jagung itu ada 10. X-nya itu 10. Satu set lengkap kromosom jagung itu ada 10.
Ya, tapi dia kan nanti berpasangan ya. Jadi jumlah individu kromosomnya ada 20 gitu. Karena dia diploid. 2N sama dengan 2X. Kita ambil contoh yang lain misalnya kentang. Kentang itu tetraploid. Tetraploid maksudnya dia 2N tetap 2N. Tetapi setiap pasangan kromosomnya itu terdiri dari 4 individu kromosom. Namanya tetra ya. Tetra itu kan 4. Setiap pasangan kromosomnya, jadi kromosom homolognya itu terdiri dari 4 individu kromosom. Nah, kebetulan kentang ini tetraploid, 2N sama dengan 4X, jumlah kromosomnya ada 48, sehingga genomnya atau X-nya itu ada 12. 4X sama dengan 48, sehingga X itu 12. Oke, itu tentang genom ya. Nah, kemudian yang kedua pengertian tentang gamet, jumlah kromosom dalam gamet. Setiap sel somatik kita sudah sebutkan 2N ya, itu mengandung setengahnya itu dari jantan, setengahnya dari betina. Oke. Nah, jagung yang diploid tadi 2N sama dengan 2X sama dengan 20, itu gametnya itu kan setengahnya. Setengahnya 2N, berarti N. Jadi N-nya itu berapa gitu. Kebetulan N-nya sama dengan X dalam hal ini sama dengan 10. Jadi kalau yang diploid itu enak. N sama dengan X sama gitu. Mengingat-ingatnya gampang gitu ya. Gametnya, kromosom dalam gametnya sama. Yaitu 10 dalam hal ini jagung. Ya. Nah, tapi di kentang kita lihat tetraploid 2N sama dengan 4X sama dengan 48. Kromosom dalam gametnya itu N, ya N-nya itu berapa? N sama dengan 2X sama dengan 24. 2N sama dengan 48, sehingga N-nya itu ada 24. Oke, kalau yang masih agak bingung dengan ini, kita akan lihat yang slide setelahnya, nanti mungkin akan lebih jelas. Nah, kita lihat ilustrasi. Gambar di sebelah kiri, yaitu foto ya, foto kromosom. Ini adalah foto kromosom dari lengkap ya, set lengkap dari kromosom spesies Trillium erectum. Anda lihat di situ ada 10 individu kromosom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 individu kromosom. Nah, di pertemuan kemarin sudah saya singgung bahwa ada yang namanya kromosom homolog ya. Kromosom homolog itu ditandai bukan dengan huruf ABC karena nggak bisa kita lihat di situ nggak ada ABC-nya ya kan. Tapi dilihat dari ukuran, kemudian bentuk, bukan bentuk sebenarnya, tetapi morfologi ya, morfologi kromosomnya. Ukuran dan morfologi kromosomnya. Nah, kalau di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk apa namanya petunjuk yang sudah diketahui. Di aslinya nggak ada gambar, nggak ada kodenya ya. Jadi Anda bisa dilihat di situ, diidentifikasi ya. Orang harus mengidentifikasi dulu untuk melihat apakah dia diploid, tetraploid, dan seterusnya. Kita lihat dari 10 kromosom itu, ternyata setelah diamati, masing-masing itu ada sepasang yang terdiri dari 2 individu kromosom. Sehingga ada 5 pasang kromosom di situ. Ingat tadi, yang disebut sebagai kromosom homolog tadi, tandanya adalah bahwa dia ukurannya dan morfologinya mirip. Anda lihat misalnya contoh kromosom yang diberi kode 1. Jadi 1, 2, 3 ini terserah mau diberi nomor yang mana terserah ya. Mau ini yang 1 juga boleh sebenarnya. Tapi nanti pasangannya saja yang ini gitu ya. Nah, ini diberi nomor 1, kita cari yang sama yang mana? Ternyata yang ini. Sama ukuran dan morfologinya. Bukan bentuknya pas dilihat begini ya, ini kan jelas beda. Ini lurus, ini bengkok. Ya karena kromosom itu kan satu benda yang dia tidak kaku kan, dan dia berada dalam cairan. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Kemudian yang 2, Anda lihat di situ ya. Ini ternyata sama dengan ini. 3, 4, kemudian 5. Oke, dari situ nanti kita bisa melihat. Jadi tanaman ini adalah termasuk tanaman yang diploid. Kenapa diploid? Karena sepasang kromosomnya itu memiliki 2 individu kromosom sebagai anggota, gitu ya. Terus kalau ditanya berapa genom tanaman tersebut, ya tinggal kita hitung tadi dari rumus tadi. 2N sama dengan X, jumlahnya tadi berapa? 10. 2N sama dengan 2X sama dengan 10. Jadi X-nya berapa? 5. Terus kromosom dalam gametnya berapa?
2N sama dengan 2X sama dengan 10. Berarti N-nya berapa? 5 sama. Kalau diploid tadi sudah saya sampaikan, kalau diploid sama ya, N sama X sama. Betul. Oke, kita lanjutkan contoh yang lain. Ini misalnya. Ini karyotype bawang merah. Kita akan lihat karyotype itu maksudnya apa nanti ya di slide setelahnya. Sudah dijajarkan gini, sudah diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini artinya ini adalah kromosom yang berpasangan, kromosom homolog. Ternyata bawang merah itu punya 8 pasang kromosom yang jumlah total individu kromosomnya ada 16 berarti, karena masing-masing ada 2. Jadi kalau ditanya, ini termasuk tanaman apa? Diploid, tetraploid, triploid? Apa coba? Diploid ya, karena setiap pasangannya tadi dari 2 individu kromosom. Oke. Lalu berapa genom tanaman tersebut? Sama dengan tadi caranya. 2N sama dengan 2X, ini berapa? Totalnya 8 kali 2, 16. 2N sama dengan 2X sama dengan 16. Berarti N-nya 8, X-nya 8. Oke, itu contoh yang lain. Nah, ini mungkin contoh yang menunjukkan yang tetraploid. Tetraploid. Anda lihat di sini, setiap pasangan kromosom itu bukan dari 2, tapi terdiri dari 4 individu kromosom. Sehingga disebut sebagai tetraploid. Nanti juga ada tanaman yang hexaploid, yang pasangannya itu ada 6. Kemudian disebut sebagai octoploid, yang anggotanya itu ada 8. Setiap kelompok kromosomnya ini ada 8 kromosom individu kromosom gitu ya. Saya hanya bercontoh yang tetraploid. Kita lihat sekarang. Ini sudah terjawab, ini tanaman tetraploid ya. Sudah diberi nomor 1, 2, 3, 4, sampai 8. Kalau ditanya berapa genomnya, karena tetraploid, 2N sama dengan 4X sama dengan berapa? 8 kali 4, 24. 4X sama dengan 24. Berarti X-nya berapa? Betul nggak? 2N sama dengan 4X sama dengan 8 kali 4. 8 kali 4, 32 ya. 32. Berarti X-nya 8. Ya. N-nya 2N sama dengan 32. Berarti N-nya 16. Jumlah kromosom dalam tiap gametnya itu ada 16. Oke, ini mudah-mudahan Anda ingat nanti bagaimana cara ngitungnya. Oke, ini juga kita melihat lebih detail tentang kromosom ya, bagaimana DNA tadi tersusun di dalam kromosom. Kita lihat sekilas saja. Ternyata begini cara mengemas DNA dalam kromosom. Kita mulai dari yang besar saja dulu ya, karena yang sering kita lihat yang ini yang bisa kita lihat ya kromosom. Kalau kita ambil satu petak si bidang pandang kecil ini, kita urai, kita bentang seperti ini ternyata. Pilinan benang ini saling berpilin gitu. Kemudian kita ambil satu bidang pandang ini, kita urai, ternyata masih berpilin lagi di dalamnya, berpilin lagi. Kemudian dari ini ketika kita ambil sedikit, ya kita lihat lebih detail, ternyata strukturnya seperti ini. Nah baru kelihatan di sini ada yang biru, ada yang kuning itu. Yang biru itu adalah DNA-nya, yang kuning itu adalah protein histonnya, proteinnya tadi. Oke. Nah ketika itu kita ambil satu bidang pandang kecil, kita besarkan seperti ini ternyata. Terlilitnya seperti itu gitu ya. Jadi DNA itu terlilit di dalam protein tadi, dikemas dalam kerangka protein tadi. Nah, kalau yang DNA saja ini tadi diambil, kemudian dilihat secara lebih detail strukturnya, nah itulah yang baru kita lihat akhirnya double helix itu di situ sebenarnya. Tapi seringkali kita menyingkat ya double helix langsung ke sana, gitu. Atau yang seperti gambar tadi. Ketika kromosom ditarik nanti seperti double helix, tapi sebenarnya seperti ini. Seperti ini. Uraiannya ya. Dikemas secara bertingkat-tingkat seperti itu. Kenapa harus begitu cara mengemasnya? Ya karena kromosom itu membawa informasi yang luar biasa banyaknya. Jutaan sifat barangkali yang harus tertampung di situ. Sementara tempatnya kan kecil. Anda lihat di sini, misalnya satu single human cell, satu sel manusia itu ternyata dia itu kalau kromosomnya itu dibentangkan panjangnya hampir 2 meter. Ya, luar biasa ya.
Dan itu informasinya sebanyak itu. Karena dia harus membawa informasi yang banyak, tempatnya kecil, maka dia harus kemas sedemikian rupa sehingga muat gitu. Itu adalah ke apa namanya? Ke mahabesaran yang Maha Pencipta ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya ceritakan tentang morfologi kromosom. Morfologi kromosom itu ditentukan dari apa namanya? Letak sentromernya ya. Kalau ini kan dulu sudah Anda kenalin, sister chromatid, non sister chromatid, maksudnya kromatid dari yang bukan homolognya. Kalau ini non homolog, ya non homolog, bukan pasangan kromosomnya. Ini sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi morfologi kromosom itu biasanya ditentukan dari posisi sentromernya. Kalau yang di tengah di sini disebut sebagai metasentrik. Kemudian submetasentrik. Terus apa ini? Akrosentrik. Kemudian telosentrik. Ya. Kalau di ujung, sentromernya di ujung namanya telosentrik. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, apa yang dimaksud by karyotype. Karyotype itu adalah the representation of entire metaphase chromosomes. Jadi representasi dari kromosom ketika tahap metafase. Anda ingat tahap metafase di pembelahan ya, yaitu tahap di mana saat itu kromosom yang sudah kondens, yang sudah membentuk struktur yang jelas, itu berpasang-pasangan dan berjejer di bidang ekuator. Nah, kemudian diambil gambar itu, ya, kemudian dijejer seperti ini, itulah yang disebut sebagai karyotype. Kenapa saat itu? Karena saat itulah pasangannya jelas, kemudian kromosomnya juga bentuknya jelas. Dan dia di bidang ekuator, jadi kan jelas gitu ya. Itu yang disebut sebagai karyotype. Ada istilah yang lain namanya ideogram. Ideogram itu adalah seperti karyotype tapi lebih diagramatik gitu ya. Ini kan enggak. Kalau ini tadi kan bentuk aslinya. Kalau ini lebih diagramatik. Ada lagi istilah karyogram. Ya, karyogram. Kalau tadi ini ideogram, ini karyogram. Seperti itu, lebih model lagi ya ini ya. Menggambarkan posisi-posisi gen, ini juga menggambarkan posisi gen. Tapi ini lebih. Nah, ini gambar. Kalau ini Anda lihat, ini kan sudah seperti huruf X. Berarti ini kan kromosom ketika sudah replikasi ya. Kalau ini 1, berarti ketika belum replikasi. 1 saja. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, terakhir barangkali ini. Tadi karena membaca asam amino tadi 33, kalau geser 1 saja bisa tidak terbaca. Yang bisa artinya kan yang paling bawah itu ya. Kalau meleset 1 atau kesisipan 1, maka sudah tidak terbaca lagi. Tidak ada artinya nanti. Atau kalaupun ada artinya nanti akan berbeda sama sekali. Diterjemahkan sebagai sesuatu yang berbeda. Oke, itu materi tentang materi genetik ya, kemudian alur informasi genetik dan ekspresi sifat, termasuk tadi penjelasan tentang kromosom. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti bisa diulang-ulang penjelasannya sehingga lebih jelas dan bisa menyambungkan dengan materi-materi sebelumnya kita sudah bicarakan dan dengan materi yang nanti akan kita bicarakan. Di pertemuan yang akan datang nanti kita sudah akan mulai masuk di genetika yang sesungguhnya, ya, yaitu kita sudah mulai bicara tentang bagaimana membuat diagram persilangan, menentukan rasio anakan dan seterusnya. Oke, untuk kali ini saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.